Kasus ini mengisahkan tentang seorang suami yang memergoki istrinya bersama pria idaman lain di sebuah kontrakan dan berujung dengan tragedi yang mengenaskan. Bagaimana kronologi dan apa yang melatar belakangi hingga terjadinya kasus ini? Mari kita bahas. Tapi sebelum kita lanjut, mohon bantuannya untuk mendukung channel ini biar bisa lebih berkembang. Dengan subscribe dan like video ini, karena dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Dan semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kisah ini dibuat berdasarkan berita dari media cetak maupun online, dan kami buat menjadi sebuah alur cerita. Kita langsung saja ke ceritanya. Kisah ini berawal dari sebuah daerah di pinggiran kota Balikpapan. Ada seorang pria bernama Indra dan berusia 39 tahun. Indra berprofesi sebagai karyawan swasta. Ia tinggal di Dusun Tohpati. Indra menikah dengan pujaan hatinya yang bernama Rohani dan berusia 5 tahun lebih muda darinya. Di mata Indra, Rohani adalah sosok wanita yang sempurna, terlebih lagi dalam masalah ranjang. Rohani sangat lihai di dalam bertahan maupun menyerang, hingga membuat Indra betah di rumah. Pada tahun 2022 lalu, tepatnya pada bulan April, Indra dan Rohani memutuskan untuk tinggal di kota untuk memudahkan pekerjaan Indra, dikarenakan Indra selalu pulang larut malam. Di kota, mereka tinggal di sebuah kontrakan sederhana yang hanya memiliki 2 kamar. Dan 1 kamar lagi dihuni oleh 2 pasangan muda yang bernama Valdi dan istrinya bernama Moana. Pasangan ini belum dikaruniai keturunan, walaupun sudah 10 tahun menikah. Valdi adalah seorang pengangguran, sementara Moana istrinya bekerja sebagai seorang pengawas di sebuah bank swasta. Pekerjaan sebagai seorang pengawas membuat Moana sering meninggalkan suaminya karena ditugaskan dinas keluar kota. Selama menikah, Moana bisa dibilang jarang menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri lantaran kesibukannya. Jadi, mungkin itu adalah salah satu faktor yang membuat Moana belum mendapatkan keturunan. Pada suatu malam, Valdi menjemput istrinya di bandara yang baru saja pulang dari perjalanan dinas. Mengetahui istrinya akan pulang, Valdi segera menyiapkan sedikit kejutan untuk istrinya. Di perjalanan ke bandara, Valdi singgah di sebuah toko obat untuk membeli jamu kuat karena dia tidak mau mengecewakan istrinya yang sudah pasti haus akan aktivitas bercocok tanam. Sesampainya di bandara, Valdi langsung memeluk istrinya untuk melepaskan rasa rindu setelah beberapa bulan tidak bertemu. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba Valdi menghentikan mobilnya di tempat yang agak sepi, lalu mengajak istrinya pindah ke tempat duduk belakang dan membuat Moana kaget. "Ada apa, Mas? Kenapa berhenti di tempat sepi?" tanya Moana. "Aku tidak tahan sayang, aku sudah lama tidak menggali sumurmu." "Aku juga, Mas, aku juga tidak tahan," balas Moana. Dan akhirnya mereka pun melakukan adegan gulat seperti atlet gulat di atas ring, yang sama-sama mempunyai ambisi ingin saling mengalahkan lawan gulatnya. Setelah beberapa jam kemudian, mereka selesai melakukan aktivitas penggalian sumur keramat. Mereka pun melanjutkan perjalanan pulang ke kontrakan dengan tubuh yang lemas karena kekurangan cairan. Sesampainya di kontrakan, mereka langsung ke kamar mandi untuk membersihkan keringat yang membasahi badan mereka. Seakan belum puas, mereka melanjutkan lagi proses penggalian sumur keramat di kamar mandi. Valdi duduk di atas kloset, lalu Moana duduk di atas pahanya Valdi, membuat aktivitas penggalian sumur tidak bisa dihindari lagi. Setelah selesai, mereka pun tertidur lemas. Minggu pagi kira-kira jam 6:30, nampak cuaca di atas langit kontrakan sedikit mendung, disertai gerimis, membuat penghuni kontrakan malas untuk beraktivitas. Sementara Rohani hanya tinggal sendirian di kamar kos. Suaminya Indra sedang berada di luar kota dalam rangka perjalanan dinas. Suasana yang sepi membuat Rohani kesepian dan sumpek. Ia akhirnya mencari kesibukan di dapur untuk membuat kue apem. Singkat cerita, setelah kuenya jadi, ia memutuskan untuk mengantarkan kue itu buat tetangganya. Sekalian ia ingin berkenalan dengan tetangganya tersebut.
Rohani membungkus kue itu dengan rapi, dan ia langsung bergegas menghampiri kamar kontrakan Valdi dan Moana yang berada di sebelah kamar kontrakannya. Rohani mengucapkan salam namun tidak ada yang menjawab. Dia mencoba untuk mengetuk pintu, tetapi dia melihat pintunya tidak tertutup rapat. Lalu dia mendorong pintu itu pelan-pelan. Betapa kagetnya Rohani melihat ada orang sedang melakukan adegan gulat di atas meja tamu. Rohani mundur pelan-pelan, tapi keburu ketahuan oleh Valdi. Namun Moana tidak tahu kalau dia dilihat oleh Rohani. Rohani buru-buru kembali ke kamarnya. Ia langsung menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Ia terdiam dan kaget dengan apa yang telah dia saksikan. Seminggu kemudian, Moana harus kembali keluar kota untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang pengawas di luar daerah selama 2 bulan lamanya. Kondisi ini sangat berat buat mereka berdua. Namun tuntutan pekerjaan membuat mereka harus mengerti dengan kondisi saat itu. Dengan berat hati, Valdi pun mengantar sang istri ke bandara. Di sepanjang perjalanan ke bandara, mereka terus berpegangan tangan. Seakan tidak ingin merelakan kepergian istrinya. Setelah sampai di bandara, Moana memeluk erat suaminya sambil berbisik. "Kamu jaga diri ya, selama aku pergi. Kamu jangan berbuat yang tidak-tidak ya sayang. Aku janji sayang, tidak akan mengkhianatimu," balas Valdi. Dengan mata berkaca-kaca Moana berjalan menuju lorong keberangkatan. Lalu Valdi pun kembali ke kontrakannya. Sesampainya di kontrakan, Valdi melihat Rohani yang sedang menjemur cucian di depan kamarnya. Dan kebetulan dia hanya menutupi tubuhnya menggunakan handuk. Valdi mundur sedikit sambil memperhatikan keindahan tubuh wanita itu secara diam-diam dan tiba-tiba muncul niat jahatnya. Rohani merasa ada yang sedang memperhatikannya. Lalu ia menengok ke belakang, ternyata firasatnya benar. Dia melihat Valdi yang diam-diam sedang memperhatikannya. Sementara laki-laki itu menatap ke arah Rohani dengan tatapan nakal. "Lagi nyuci ya mbak?" tanya Valdi. Rohani terdiam lalu masuk ke kamarnya. Valdi melihat kiri kanan, lalu menyusul Rohani ke dalam kamarnya. Rohani ketakutan. "Kamu mau ngapain masuk ke kamar aku?" tanya Rohani. "Sudah diam aja mbak. Jangan jual mahal, aku tahu kamu kepingin. Suamimu juga jarang menggali sumurmu ya kan? Jangan macam-macam kamu, nanti aku teriak." "Teriak aja mbak. Siapa juga yang akan mendengarmu," ucap Valdi. Valdi mendorong Rohani ke atas tempat tidur, dan langsung beraksi memainkan cangkulnya di sumur yang sudah lama kering itu. Awalnya Rohani berontak, tapi lama-kelamaan Rohani pun menikmatinya. Hari demi hari, selama pasangan mereka tidak dikontrakan, mereka selalu melakukan aktivitas terlarang itu. Hingga tepat di bulan Agustus, Indra kembali dari tugasnya di luar kota. Dia sengaja tidak mengabari istrinya kalau dia akan pulang. Di perjalanan pulang, Indra mampir di toko emas untuk membelikan istrinya cincin, supaya istrinya bahagia. Sesampainya di rumah, Indra melihat suasana di kontrakan sangat sepi. Ia mencoba menelpon istrinya tapi tidak aktif. Lalu dia langsung menuju depan kontrakan. Dia melihat ada 2 pasang sandal. Indra merasa ada yang tidak beres. Lalu dia mencoba membuka pintu, dan pintunya pun tidak ditutup. Pelan-pelan dia mengintip ke dalam. Indra melihat istrinya sedang bersama pria lain. Betapa hancur hatinya, dengan penuh emosi dia keluar dan melihat sebuah pipa besi. Lalu dia mengambilnya dan kembali ke kamar. Dengan penuh emosi Indra menghantamkan ke kepala istrinya dan Valdi, yang membuat kamar itu dipenuhi bercak merah. Singkat cerita, dengan penuh kesadaran akan apa yang telah dilakukannya, adalah tindakan yang melanggar hukum, Indra pun menyerahkan diri ke pihak yang berwajib. Dia mengakui perbuatannya dan menerima semua konsekuensinya. Sekian kisah ini berakhir, dan semoga kita bisa mendapatkan pembelajaran dari kasus ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.